Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya di sini beserta rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami mengenai pengenalan struktur data. Mula-mula saya akan memperkenalkan diri saya sendiri beserta teman-teman saya. Dengan saya sendiri, Ajit Ardiansyah Hamdar, dengan NIM 202155202028. Dan yang kedua, teman saya Yudarso Pala dengan NIM 202155202054. Dan yang ketiga, Agung Christian Sinaga dengan NIM 202155202096. Dan yang terakhir, Wa Asniar dengan NIM 201855202034. Oke, sebelum kami membahas materi yang akan kami bahas, ada beberapa materi yang akan kami bahas, yaitu materi tersebut yaitu konsep struktur data dan konsep algoritma. Yang kedua, perbedaan konsep struktur data dan konsep algoritma. Dan yang ketiga, manfaat struktur data. Dan keempat, jenis struktur data. Kelima, tujuan struktur data. Dan yang terakhir, tipe data. Oke, materi pertama yang akan dibahas yaitu konsep struktur data dan konsep algoritma. Nah, mula-mula apa itu struktur data? Ya, pengertian struktur data adalah sebuah bagian dari ilmu pemrograman dasar yang mempunyai karakteristik yang terkait dengan sifat dan cara menyimpan sekaligus penggunaan atau pengaksesan data. Dan yang kedua, struktur data adalah cara menyimpan atau mempresentasikan data di dalam komputer agar bisa dipakai secara efisien. Nah, ini salah satu makna atau pengertian konsep struktur data. Nah, kita lanjut ke konsep algoritma. Mula-mula algoritma itu merupakan langkah atau prosedur yang ditunjukkan untuk memanipulasi data. Salah satu contohnya yaitu algoritma diperlukan untuk memasukkan data ke dalam suatu struktur. Maksudnya algoritma tersebut diperlukan untuk memasukkan data ke dalam suatu struktur data untuk mencari suatu data yang tersimpan dalam struktur data tersebut. Seperti itu. Nah, algoritma memiliki 3 struktur data. Nah, yang pertama sekuensial, yaitu langkah-langkah yang berurutan. Dan yang kedua seleksi, memilih suatu tindakan berdasar suatu kondisi. Dan yang terakhir pengulangan, yaitu melakukan pengulangan suatu tindakan beberapa kali. Mengulang suatu tindakan secara beberapa kali. Saya akan membahas poin kedua dengan materi perbedaan antara konsep struktur data dan konsep algoritma. Di sini terdapat diagram konsep struktur data. Ini diagram data. Nah, yang terdapat data makhluk hidup yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang termasuk data-data tersebut ini memiliki hubungan satu sama lain, yang dimana manusia memiliki hubungan makhluk hidup dengan hewan dan juga memiliki hubungan dengan makhluk hidup tumbuhan. Itu. Nah, kita lanjut ke konsep algoritma. Nah, kalau di konsep algoritma ini memiliki data untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau hal. Nah, dimana kita memulainya dulu, terus kita deklarasikan, terus kita mencari data atau suatu permasalahan yang kita mau. Seperti salah satunya pembuatan kopi. Terus lanjut ke proses. Nah, proses ini
kita mencari proses dari data yang kita mau cari, suatu permasalahan yang kita cari. Nah, kita buat prosesnya dulu. Nah, selesai buat prosesnya, kita lanjut hasil. Nah, di sini kita hasil dari data yang kita sampaikan, kita tunjukkan hasilnya. Nah, selesai tunjukkan hasilnya, selesai. Kita selesaikan. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tugas kami, tugas struktur data. Saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu manfaat struktur data. Di sini manfaat struktur data ada 6 poin. Yang poin pertama yaitu memberikan kemudahan dalam proses pemrograman. Kegunaan pertama dari struktur data ini adalah dapat memberikan kemudahan dalam membuat sebuah program. Bisa kita bayangkan ketika sedang membuat berita dalam bentuk bahasa pemrograman, namun kita tidak mengetahui seperti apa bentuk perintah yang diberikan pada komputer. Tentu saja hal ini sangat menyulitkan bagi kita, terutama kita anak IT atau juga para programmer. Oleh sebab itu, dengan adanya struktur data ini, kita sebagai programmer dapat terbantu dan tentunya sangat memudahkan para programmer dalam memberikan perintah ke komputer. Lanjut poin yang kedua yaitu memudahkan dalam menggunakan konsep algoritma. Konsep algoritma seperti yang kita ketahui bahwa konsep algoritma yang berhasil diterapkan pada bahasa pemrograman harus juga menggunakan struktur data yang baik pula, karena struktur data yang baik juga sangat berperan penting dalam algoritma. Juga itu pun sebaliknya. Maka konsep algoritma yang digunakan akan baik. Jika struktur data tidak baik, maka konsep algoritma pada proses pemrograman pun juga tidak akan baik. Dengan memahami algoritma, suatu program akan mudah dilakukan. Hanya saja untuk dapat memahaminya, tentu diperlukan suatu metode. Dan metode itulah yang dinamakan sebuah struktur data. Oke, poin yang ketiga yaitu efisiensi memori yang dipakai. Ketika saat kita melakukan proses pemrograman dalam jumlah yang banyak, maka berapa memori yang dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan pemrograman itu baru satu program saja untuk bagian user, belum ditambah dengan memori yang digunakan untuk bagian admin. Dan jika struktur data diterapkan, maka tentunya perintah program dapat lebih disederhanakan dan tentunya memori yang dibutuhkan lebih sedikit. Jadi struktur data ini juga sangat berperan penting dalam penyimpanan memori atau komputer gitu. Lanjut poin yang keempat, yaitu memudahkan dalam pengaturan data. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa kegunaan struktur data ini memudahkan dalam pembuatan sebuah program oleh programmer. Salah satu bagian yang memudahkan itu adalah dalam hal pengaturan data-data yang diasumsikan jika kita analogikan dalam menyimpan sebuah buku ke dalam satu rak. Maka untuk memudahkan dalam merapikan buku ke rak adalah dengan mengurutkan buku berdasarkan kategori. Misalnya pada rak paling atas adalah buku-buku milik teman kita atau saudara kita. Lalu bagian tengah milik adik atau kakak kita. Nah, dengan contoh analogi seperti itu, struktur data dapat mengatur data-data yang dimasukkan agar rapi dan sangat terorganisir. Contoh lainnya bisa kita lihat juga pada saat penerapan perkalian matriks, tabel dan juga visualisasi matriks. Hal tersebut juga sangat memudahkan kita, baik pengguna, user, maupun programmer itu sendiri. Poin yang kelima yaitu mempercepat dalam menemukan masalah pada saat coding. Salah satu kelebihan dengan adanya struktur data ini adalah dapat mempercepat ditemukannya kesalahan-kesalahan atau error. Error ini juga biasa sering kita alami pada saat coding atau apapun itu.
bagi programmer itu hal biasa. Misalnya jika ada titik saja atau koma yang salah taruh atau huruf, pasti kita sangat sulit untuk mencarinya. Nah, dengan ada struktur data ini kita akan sangat terbantu. Jika kita menggunakan struktur data, kita akan lebih cepat menemukan masalahnya ketimbang tanpa menggunakan struktur data. Jika menggunakan struktur data, maka kita bisa mengetahui di mana error saat kita melakukan coding dan kita bisa memperbaikinya dengan cepat. Dan itulah salah satu keunggulan struktur data bagi kita mahasiswa atau para programmer yang suka coding. Poin yang keenam dan terakhir ya adalah memudahkan dalam menyusun bahasa pemrograman. Berbagai macam bahasa pemrograman tingkat tinggi perlu dikuasai, mungkin seperti HTML, Java, dan lain-lainnya perlu dikuasai agar program tersebut dapat kebal terhadap berbagai serangan seperti hacker maupun virus. Oleh sebab itu, dengan adanya struktur data, pemasangan bahasa program yang sesulit apapun akan lebih mudah untuk diterapkan. Dengan begitu, programmer yang masih belum memahami tingkat kesulitan suatu bahasa pemrograman akan lebih mudah dalam penerapannya. Jika kita masih belum menguasai bahasa pemrograman tingkat tinggi, akan lebih baik jika kita mencoba contoh bahasa pemrograman tingkat menengah terlebih dahulu, agar kita dapat terbiasa ketika harus menggunakan bahasa program tingkat tinggi. Dari ulasan di atas bisa kita simpulkan bahwa struktur data sangatlah penting dalam sebuah pemrograman. Tanpa adanya struktur pemrograman, maka bisa dipastikan pembuatan sebuah program pun akan sangat kesulitan. Demikian penjelasan dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis struktur data. Jenis-jenis struktur data meliputi array. Array adalah berarti susunan. Sesuai dengan namanya, array adalah struktur data yang disusun secara linear dan berdekatan. Nah, data yang disusun biasanya memiliki jenis yang sama. Dengan begitu, pengguna data dapat dengan mudah menyortir data berdasarkan tipenya. Yang kedua yaitu linked list. Linked list sama seperti array. Linked list adalah struktur data yang bersifat linear. Bedanya, linked list disusun secara berdekatan. Lalu, bagaimana cara agar setiap datanya terhubung? Jadi, setiap data alias node terhubung melalui pointer. Yang berikutnya adalah queue. Secara harfiah, arti dari queue adalah antrian. Mengapa disebut begitu? Karena queue adalah struktur data linear yang cara kerjanya sama seperti antrian. Jadi, data di queue tersusun dalam suatu aturan. Dan data yang diproses duluan adalah data yang pertama kali masuk ke dalam urutannya. Yang berikutnya adalah stack. Stack adalah kebalikan dari queue. Jadi struktur data ini menggunakan sistem LIFO, last in first out, alias data yang terakhir masuk adalah data yang pertama dikeluarkan. Selain FILO, stack juga kadang disebut menggunakan sistem FILO, first in last out. Jadi data yang pertama masuk adalah data yang terakhir keluar. Meskipun pada dasarnya sama saja sih seperti LIFO, walau begitu stack masih punya kesamaan dengan queue karena keduanya sama-sama bersifat linear. Berikutnya adalah binary tree. Binary tree adalah struktur data yang disusun dalam bentuk hierarki. Jadi setiap titik data akan mengalami percabangan dan setiap titik maksimal hanya punya 2 cabang. Berikutnya adalah binary search tree. Binary search tree adalah salah satu jenis binary tree. Bentuknya pun kurang lebih sama. Bedanya binary search tree menentukan nilai dari setiap percabangan data. Berikutnya adalah heap. Heap merupakan struktur data yang bentuknya
sama juga seperti binary tree. Perbedaannya terletak dari nilai aturan datanya. Jadi, ada dua jenis struktur heap, yaitu max heap dan min heap. Max heap merupakan struktur data di mana nilai data utama yang harus tinggi dibanding cabang-cabangnya. Sebaliknya dengan min heap. Min heap adalah menempatkan nilai terendah pada data utamanya. Jadi makin ke bawah nilai data cabangnya akan semakin tinggi. Dan yang terakhir adalah graph. Graph adalah struktur data yang bersifat non-linear. Jadi, setiap data bisa terhubung secara bebas. Di linked list, data biasanya disebut nodes, sedangkan di graph biasanya disebut vertices. Sedangkan pointer di linked list biasanya disebut edges di graph. Nah, kembali lagi ke saya akan membahas tentang poin ke-6. Poin ke-6 yaitu materinya tentang tujuan struktur data. Yang pertama, tujuan struktur data yaitu dapat memahami tentang pentingnya dan konsep dari struktur data beserta penerapannya untuk menyelesaikan masalah. Dan yang kedua, tujuan struktur data dalam pemrograman dengan bahasa pemrograman. Jadi di sini tujuannya juga untuk memahami beberapa program. Salah satunya yaitu C++. Dan yang terakhir, dapat memahami tentang bagaimana penggunaan struktur data dalam algoritma maupun implementasi. Oke, sekian dari saya. Oke, saya akan membahas poin terakhir, yaitu tipe data. Tipe data merupakan suatu petunjuk bagi komputer untuk mengenali jenis nilai yang terkandung di dalam suatu variabel. Dan juga pemberian tipe data ini dilakukan di saat pendeklarasian sebuah variabel. Tipe data secara umum dapat dikategorikan dengan dua, yaitu tipe data sederhana dan struktur data. Nah, kita bahas dulu tipe data sederhana ini. Nah, yang pertama, tipe data sederhana yang tunggal. Yang berarti integer yang ada empat, yaitu integer, real, dan boolean dan karakter. Dan yang majemuk ada string. Nah, integer yaitu penggolongan tipe data integer dimaksud untuk membatasi alokasi memori yang dibutuhkan. Salah satu contohnya suatu variabel bilangan yang diperkirakan nilai maksimum 32.767. Kita cukup mendeklarasikan variabel bilangan sebagai integer 2 byte daripada sebagai long int 4 byte. Nah, lanjut real. Bilangan real atau tipe data real yaitu bilangan real atau nyata yang merupakan jenis bilangan pecahan dapat dituliskan secara biasa atau model scientific. Contohnya, contoh bilangan real yaitu 34.262 minus 3,55 0,0 35.967 plus 11, di mana merupakan simbol perpakatan 10. Jadi 452,13 mempunyai nilai sama dengan 4.5213 22. Lanjut boolean. Tipe data boolean merupakan tipe data logika yang berisi dua kemungkinan nilai, yaitu true atau false. Tipe data boolean banyak digunakan untuk percabangan kode program atau untuk memutuskan apa yang mesti dijalankan ketika sebuah kondisi terjadi. Lanjut tipe karakter. Tipe data karakter ini yaitu tipe data char atau adalah tipe data yang hanya bisa diisi dengan satu karakter saja. Karakter ini harus ditulis di antara tanda kutip.
karena hanya bisa diisi dengan satu karakter saja. Tipe data char hanya membutuhkan 1 byte memori. 1 byte sama dengan 8 bit. Lanjut di menjemuk. Tipe data string. Tipe string adalah data yang berisi sederetan karakter yang banyaknya karakter bisa berubah-ubah sesuai kebutuhan, yaitu dari 1 sampai 255 karakter. Tipe string yang tidak dinyatakan panjang karakternya dianggap mempunyai 255 karakter. Operasi-operasi string diantara lainnya yaitu length, concat, delete, insert, dan substring copy. Length yaitu untuk menghitung panjang karakter. Concat yaitu untuk menggabungkan 2 buah string lebih. Delete untuk menghapus string. Insert untuk penyisipan. Dan yang terakhir substring atau copy untuk pengambilan sejumlah karakter tertentu. Ya, untuk struktur data terbagi menjadi 2, sederhana dan menjemuk. Sederhana yaitu array dan record. Menjemuk di antara lainnya list, stack, file, tree, dan graph. Yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya di jenis-jenis struktur data. Jadi tidak perlu saya bahas lagi. Oke, sekian dari saya. Oke, sekian dari kami. Itu adalah beberapa hal yang kami jelaskan tentang pengenalan struktur data. Jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian, untuk teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton dan juga sudah menyimak hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.